Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidina hamdal mustaghfirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, para santriwati hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersyukur kepada Allah pada sore hari yang penuh kebaikan ini. Allah kumpulkan kita dalam majelis yang baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fallahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, para santriwati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kita pada sore yang penuh berkah ini adalah tentang salah satu adab yang sangat dijunjung tinggi di dalam agama kita, yaitu tentang etika atau adab-adab dalam bertetangga. Namun sebelum itu, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui nas-nas Al-Quran dan hadis menyebutkan betapa hak bertetangga atau hak tetangga itu sangat agung di dalam Islam. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa'budullah, sembahlah oleh kalian Allah itu, wala tusyriku bihi syai'a, dan jangan mengikut sertakan suatu apapun dalam penyembahan kepada Allah itu. Jadi kita menyembah Allah, tidak ada motif lain dalam penyembahan ibadah kita kepada Allah itu. Tidak ada unsur yang lain kecuali hanya untuk Allah. Lalu setelah menyembah Allah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita wabil walidaini ihsana. Jadi hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Dipilih di sini kata-kata walidaini, yang makna asalnya kata-kata walid itu adalah seorang laki-laki yang mampu memiliki keturunan. Itu namanya walid. Sedangkan seorang perempuan yang sehat walafiat, mampu berketurunan, mampu melahirkan anak, itu namanya dalam bahasa Arab adalah walidah. Walidun, walidatun. Dan yang diperintahkan oleh Allah di dalam ayat ini adalah memberikan ihsan kepada orang tua yang mungkin
barangkali mereka hanya menjadi penyebab kita lahir saja. Karena ada orang tua pada hari ini yang tidak bertanggung jawab. Bahkan na'udzubillah wal iyazubillah, ada orang tua melalui maksiat yang ia lakukan lahir anak, lalu anaknya itu diletakkannya di tempat di depan rumah orang, di tempat sampah, atau dihanyutkannya di sungai ini apa sungai Siak, Bu? Hah? Mana sungai yang terdekat di sini? Sungai Kampar, Sungai Nil atau Sungai Siak? Nah, Sungai Kampar aja lah ya. Nah, kalau Nabi Musa dihanyutkan di Sungai Nil. Kalau ibu-ibu ada enggak yang dihanyutkan di Sungai Siak? Enggak ada kan? Nah, ada yang diletakkan di depan rumah orang, ada yang dititipkan di panti asuhan, ya. Setelah bahkan anak yang lahir ini tidak tahu siapa ayah dan ibunya. Jadi ada yang seperti itu. Nah, coba tengok indahnya ajaran Islam. Allah memakai kata-kata wabil walidaini, dan terhadap kedua orang tua, baik laki-laki ataupun perempuan, yang mereka mungkin hanya menjadi penyebab lahir saja ke dunia ini, diperintahkan oleh Allah setelah menyembahnya agar kita berbuat baik. Dalam bahasa yang dipakai oleh Allah adalah ihsan. Ihsan itu adalah memberikan lebih dari apa yang kita terima. Itu ihsan namanya itu, Bu. Jadi ibu menerima dari saya misalnya 100.000, lalu ibu membalas 100.000 itu dengan 500.000, itu yang dinamakan dengan ihsan. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala di sini mengatakan, walaupun orang tuamu itu hanya mungkin menjadi penyebab engkau lahir ke dunia saja, tetap berikan yang terbaik kepadanya. Mungkin dalam artian adalah engkau memberikan lebih dari apa yang engkau terima. Mungkin dapat hanya sekedar lahir saja mungkin dari dia, tetapi kita membalas perlakuan baik itu dengan memberikan ihsan, memberikan lebih dari apa yang diterima. Jadi kalau ibu-ibu dilempar oleh orang dengan apa istilahnya? Kalau dilempar dengan tai kambing, dibalas dengan buah mangga. Bisa enggak itu, Bu? Bisa enggak? Dilemparnya ke kita kotoran, kita balas dengan buah-buahan. Bisa enggak ibu-ibu itu? Belum. Kalau dilemparnya dengan tai kambing, balas dengan tai ayam gitu. Masya Allah, ya. Jadi itu yang dimaksud dengan ihsan. Nah, begitu juga yang diperintahkan oleh Allah setelah kepada kedua orang tua, wabizil qurba, dengan orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan kita, wal yatama, dan anak-anak yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wal jar, dan apa arti jar? Jarun atau jiran artinya adalah tetangga atau tetangga yang dekat dengan kita atau tetangga jauh, dan semuanya itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita memberikan kebaikan kepada mereka. Satu yang mereka berikan kebaikan kalau bisa kita balas dengan dua. Jadi ibu-ibu misalnya diberikan oleh tetangga misalnya gulai ayam, ditengok setelah diciduk banyak cubadaknya daripada ayamnya, ya, ayamnya 2 potong misalnya, cubadaknya 5 potong. Nah, pas ketika ibu-ibu yang bikin, maka banyakkan ayamnya daripada cubadaknya. Nah, jadi ibu berikan ke tetangga. Bisa enggak itu kira-kira? Bisa Ustaz, diperkecil aja yang 2 potong tadi. Apa, Bu? Cincang ayam. Pokoknya itulah. Yang penting kan kata Ustadz lebih banyak ayamnya daripada
Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu prinsip yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, sekarang mari kita lihat seperti apa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuntun kita dalam persoalan ini. Nabi mengatakan, "Man kana yu'minu billah." Siapa yang imannya sempurna kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairan. Hendaklah dia berkata yang baik-baik atau lebih baik diam. Jadi kalau tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik memilih diam. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang ingin imannya sempurna kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Jadi ada 3 perintah Nabi di sini, berkata yang baik atau diam. Lalu Nabi memerintahkan kepada kita berbuat baik kepada tetangga. Kemudian siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tamu. Jadi kalau datang tamu ke rumah kita, maka berikanlah, suguhkanlah yang terbaik. Jangan seperti ada salah satu awakku misalnya, baru mau pulang tamunya itu baru katanya, "Kok capek bana pulang? Nasi lah dimasak di belakang tuh," katanya. Padahal sejak awal harusnya itu sudah dimasak, tapi pas tamu mau pulang dia katakan nasi lah dimasak. Atau siapa biasanya yang begitu tuh? Nah, mungkin orang awak yang banyak model itu lah. Nah, itu namanya basa-basi. Nah, jadi kalau bisa jangan basa-basi. Nah, jadi saking pentingnya tetangga ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nabi itu, kata para sahabat, sangat memesankan supaya berbuat baik kepada tetangga. Bahkan kami beranggapan, kata para sahabat, seolah-olah sampai tetangga itu bisa nanti mewarisi. Jadi saking kuatnya Rasulullah memberikan pesan tentang berbuat baik kepada tetangga itu, para sahabat bahkan mereka mengira jangan-jangan ini nanti tetangga itu bisa menjadi ahli waris. Saking pentingnya hubungan baik dengan tetangga itu. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu masuk kita yang berkaitan dengan tingkatan hak bertetangga itu di dalam Islam. Setidaknya ada 3. Yang pertama, al-martabatul ula, tingkatan berbuat baik ke tetangga itu. Yang pertama, tingkatan pertamanya adalah itu standar minimalnya yang kita lakukan kepada tetangga itu adalah kaful adza. Apa itu kaful adza? Setidaknya jangan mengganggu atau merusak hubungan, atau jangan mengganggu ketenangan tetangga itu, baik melalui sikap kita, baik melalui ucapan kita, baik melalui lisan kita, atau gerak-gerik bahasa tubuh kita. Jangan sampai berujung kepada menyakiti tetangga. Nah, ini yang dikatakan oleh pengarang kitab yang menjadi rujukan kita pada sore hari ini, wa haza aqallu ma yaf'aluhul muslim. Inilah standar minimal yang dilakukan oleh seorang muslim terhadap tetangganya, ma illam yakun mukriman lahum muhsinan ilaihim. Kalau tidak bisa memberikan kemuliaan kepada mereka, memuliakan mereka, atau memberikan ihsan kepada mereka, setidaknya di standar yang pertama ini kita tidak mengganggu. Ini standarnya. Dia ada 3 tingkatan, kira-kira di tingkatan yang mana kita? Nah, dan ini yang banyak dilanggar oleh orang-orang yang bertetangga pada hari ini. Jadi di daerah perumahan kami itu, Bu,
itu kalau baralek, apapun baraleknya, ya syukuran anak akikah, anak khitan, atau walimah pernikahan, itu pakai organ. Dan organnya sampai jam 2 malam coba. Dari siang, dari pagi sampai sore, sampai jam 2 malam. Mau hancur rasanya rumah itu dibuatnya, ya, karena musiknya itu. Dan anehnya lagi, seluruh tetangga tuh datang ke sana berjoget-joget. Dan yang anehnya lagi, ibu-ibu seumuran ibu ini yang datang berjoget ke sana. Aduh ibu-ibu yang ada itu tuh. Kalau aduh kini campaan kasih Tuhan. Dan anehnya Bu, udah hampir jadi nenek-nenek, datang naik ke panggung tuh berjoget di situ, ditonton pula sama atu-atu. Itu kejadian, ya. Perlu saya sebutkan, itu terjadi di daerah rukun tetangga kami. Ya, sampaikan ke Pak RT tak berdaya. Ya, apa yang harus saya lakukan Ustaz, katanya. Anehnya lagi keluarga Pak RT itu ikut pula di situ. Ya. Nah, jadi ini yang musibah yang terjadi di tengah masyarakat kita. Ya. Dan ya Allah, itu sampai jam 2 malam, sampai kita tidak bisa tidur di rumah itu malam itu dibuat. Nah, seperti apa dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena standar minimal saya tak bisa dilakukan, yaitu tidak mengganggu. Nah, makan kami ngungsi malam itu Bu. Ini kejadian nyata. Dan saya sebelum meninggalkan rumah tuh malam tuh berdoa kepada Allah, ya Allah, datangkanlah sesuatu yang membuat mereka tidak bermaksiat malam ini. Saya doa begitu. Rupanya jam 9 malam hujan lebat. Nah, sampailah jam 3 pagi. Jadi tidak jadi mereka berjoget-joget itu. Dia pas lagu musik disco tuh lampunya dibuatnya pula. Kok tahu ibu-ibu? Hah? Berkedip-kedip, baju joget lah mereka di situ. Yang anehnya ibu-ibu RT yang ikut. Ya kayak ibu nih lah, usia saya ibu-ibu nih. Nah, tapi di sini tidak ada kan? Ngaku lah. Kalau ada ustazah hentikan pengajian nih semuanya. Tapi tidak ya, saya tengok wajah ibu-ibu nih semuanya wajah-wajah wanita di surga. Ya, amin. Mudah-mudahan nanti kita bertetangga di surga. Dan kita semuanya antri di pintu surga. Amin. Biarlah saya yang di depan. Jadi pas antri itu saya di depan. Jadi pas masuk saya tutup pintunya. Nah, carilah surang nak masuk ke surga. Itu lama deh Ustaz. Jadi buruk Ustaz nama itu. Tidak apa-apa, biar ibu berjuang mencarinya kan. Pas ketemu nanti bertetangga baru saya tanya, oh ini dapat juga pintunya Bu. Ibu-ibu hadirat, ya, para santriwati yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu tingkatan pertama. Lalu tingkatan yang tinggi lebih dari itu sedikit, seperti apa karakternya disebutkan, wa takunu indama yaqumul muslim bihtimali adza jarihi wa taghadi anhu wa taghaful an zallatihi. Jadi tingkatan yang pertama, jangan mengganggu. Tingkatan yang lebih tinggi dari itu adalah di mana seorang muslim menanggung bihtimali adza jarihi. Jadi kalau ada tetangganya itu beban, kita ikut menanggung beban yang dirasakan oleh tetangga tadi. Wattaghadi anhu wattaghaful an zallatihi. Dan kalau mungkin dia salah, kita tidak ikut menyebar kesalahan dan kekurangannya. Jadi misalnya bisa jadi dia keliru, bisa jadi dia salah, jangan pula awak yang ikut menyebarkan. Ya, karena asik nih ceritanya kalau kita menceritakan kekurangan orang lain. Iya enggak Bu? Pas kita menceritakan kekurangan orang lain itu asik aja rasanya, nikmat saja rasanya. Tidak teringat waktu sudah habis 1 jam 2 jam, tapi kita menceritakan orang lain. Cobalah ya, kalau menceritakan orang lain itu dihiasi oleh syaitan majelis kita itu, sehingga apa yang kita ucapkan itu merasa menjadi indah, padahal pada saat itu kita sedang membuang-buang pahala kita yang di akhirat nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan
Allah Subhanahu wa taala. Jadi tingkatan yang kedua adalah kita ikut menanggung beban yang dirasakan oleh tetangga kita, dan jika dia keliru, jika dia ada salah, kita mesti bersikap taghaful. Taghaful itu adalah jangan ikut serta atau bersikap cuek kalau dia ternyata misalnya ada kesalahan. Jadi kesalahannya itu bukan untuk disebarluaskan. Nah, itu tingkatan yang kedua. Nah, lalu apa tingkatan yang tertinggi? Al-martabatus salisa, yang ketiga adalah wahiya a'la martabatin wa akmaluha. Inilah yang paling tinggi dan paling sempurna. Wa takunu bi ikramil jari wal ihsani ilai. Jadi tingkatan yang ketiga ini ada dua sikap. Yang pertama, ikramul jar, memuliakan tetangga, wal ihsan. Jadi ada dua kalimat, ikram dan ihsan. Ikram, zul ikrami, ya. Jadi ikram itu artinya memuliakan, memberikan kemurahan kepada tetangga tadi. Jadi maksud kemurahan dan ikram di sini adalah kalau ibu-ibu misalnya datang saya pada setiap hari Jumat, lalu saya pinjam uang kepada ibu-ibu 100.000. Jumat depannya saya pinjam lagi 100.000. Dah dua kali. Jumat ketiga saya minta lagi 100.000. Kira-kira pada kali yang ketiga itu gimana perasaan ibu? Hah? Coba terbukalah kepadaku. Ya. Kira-kira misalnya begini. Sekarang hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat saya pinjam uang 100.000 dari ibu. Besok hari Sabtu saya pinjam lagi. Kemudian hari Ahad saya pinjam lagi. Gimana perasaan ibu-ibu? Tambah senang atau jengkel? Nah, kan terbuka aja lah. Setelah saya pancing baru jujur ibu. Ya. Datang saya hari Senin lagi saya minta lagi. Kira-kira jengkelnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Iku Ustaz, kok ndak ada kojo selain minjam piti dah. Ya. Pada hari kelima mungkin ibu-ibu akan mengatakan, apa yang akan ibu lakukan? Hari Jumat pinjam minta piti, hari Sabtu minta piti, hari Minggu minta piti, hari Senin minta piti, hari Selasa minta juga. Kira-kira apa yang akan ibu lakukan? Pas datang ke depan pintu rumah, apa yang akan ibu lakukan kira-kira? Saya yakin ibu-ibu akan mengambil air di kamar mandi, lalu ibu akan siram, saking jengkelnya. Nah, itu bedanya kita dengan Allah. Allah itu memiliki sifat ikram, dan ikram itu maknanya adalah semakin kita meminta kepadanya, Allah semakin senang. Apapun masalah kita, datang kita kepada Allah, kita ngadu hari ini, datang lagi nanti siang kita ngadu lagi kepada Allah dengan masalah yang lain, datang lagi di waktu asar kita mengadu lagi masalah yang lain, datang lagi nanti di waktu maghrib, di waktu isya, dan di sepertiga malam. Semakin kita meminta, semakin kita libatkan Allah, semakin kita sibukkan Allah dalam tanda kutip dengan segala masalah kita, Allah semakin senang. Ada mahasiswa saya, Bu, hari ini dia datang ini, besok dia datang ini lagi, besok dia datang ini lagi. Akhirnya saya jadi jengkel. Wah, engkau lah dari tadi dan lagi tahu masih kira-kira begitulah kita. Nah, maka martabat yang ketiga di dalam etika bertetangga tadi adalah berikan ihsan kepadanya. Mungkin kita kesal, ya, mungkin kita kecewa, mungkin kita dihinakan, mungkin kita dipermalukan, mungkin segala kesalahan kita disebarluaskannya, karena ada tipe manusia yang seperti itu, ya, sehingga pada hari ini kita sulit mencari teman dan mencari tetangga itu, Bu. Iya enggak? Sedikit saja kesalahan kita selalu disebarluaskannya. Makanya ada sebuah nasyid dulu ketika saya zaman sekolah di pesantren yang maknanya sangat indah. Nasyidnya ini dari kelompok nasyid Hijaz. Ada ibu-ibu yang tahu tentang nasyid Hijaz ini? Ada lagunya itu yang bagus, itu liriknya.
Alangkah susah mencari kawan. Ada yang tahu? Kebaikan kita ditolaknya, namun disebarnya pula kesalahan yang kita lakukan. Tenet gitu ya. Jadi alangkah sulitnya mencari teman, kebaikan kita dibenamkannya, lah bobo elok wak kepadanya, tetapi dianggap tidak baik. Tetapi jika ada keburukan, dia akan sebar luas. Karena itu tipe manusia ada yang seperti itu. Nah, maka orang-orang terbaik kata Rasul dan kata Allah adalah ketika dia diperlakukan dengan tidak baik tadi oleh tetangganya, tetap juga yang diberikannya adalah ikram dan ihsan, memuliakannya, menghormatinya, memberikan lebih dari apa yang kita terima. Kira-kira kita di posisi yang mana, Bu? Bu ibu bertetangga enggak semuanya nih? Ya, kira-kira di posisi mana ibu-ibu nih? 1, 2, 3. Atau ada yang keempat? Atau enggak ada yang 1 enggak juga? 2 apalagi, yang ketiga jauh panggang dari api. Kira-kira yang mana? Minimal tingkatan yang pertama itu minimal, jangan mengganggu. Ini enggak nampak tetangganya udah berpagar, rumahnya lain aja ceritanya. Ya, aku pagarku baru petang nyampe rumah harulah berpagar puluh. Atau misalnya nampak dari jauh, karena rumput tetangga itu selalu nampak lebih indah, lebih hijau, ya enggak, Bu? Jadi ini harus pandai kita menata hati. Jadi ada tingkatan dalam hak-hak bertetangga. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, sekarang pembahasan yang menjadi pembahasan inti kita adalah seperti apa adab-adab yang mesti kita lestarikan dalam kehidupan bertetangga, dan seperti apa agama kita mengajarkan. Yang pertama, assalamu alaikum. Apa arti assalam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa arti assalam? Berikan rasa damai. Jadi buat tetangga itu nyaman bertetangga dengan kita. Ya, nyaman dia. Jadi kehadirannya disyukuri, kepergiannya dirindukan. Apa kira-kira lagi? Ini tipenya seperti ini kira-kira kita buat. Jadi datangnya dinantikan, adanya dia dirindukan, dan perginya kita merasakan kehilangan. Begitulah kira-kira yang kita buat kepada tetangga itu. Assalamu alaikum wahtiramuhu, dan menghormatinya, wa talaqatul wajhi inda liqa'ih. Ketika bertemu dengan dia, setidaknya tampilkan wajah yang ramah atau wajah yang dihiasi dengan senyum. Jangan ketemu dengan tetangga, gitu. Tapi ketemu dengan tetangga setengah sentimeter ke sini, setengah sentimeter ke sini, itu baru seimbang. Baru diberikan senyuman yang indah. Tapi senyuman kepada tetangga yang sesama jenis. Jen pulau ke laki orang bika. Itu kata orang Malaysia gati namanya tuh gitu. Ya, maksudnya di sini memberikan senyuman itu jika tidak memunculkan fitnah, senyuman kepada tetangga yang sesama jenis. Kalau dengan yang tak sejenis dengan kita, laki-laki misalnya, ibu-ibu, maka tunjukkan wajah yang ramah. Jadi boleh menunjukkan wajah yang ramah. Atau para sahabat Nabi berjumpa dengan istri-istri Nabi Aisyah dan yang lainnya, tetap juga mereka berkomunikasi, tetapi tetap di tempat dibatasi dengan dipagar dengan adab-adab yang islami. Jadi setidaknya talaqatul wajhi, wajah yang ramah ketika berjumpa dengan mereka. Nah, itu adab-adab yang pertama. Bisa kira-kira ibu-ibu? Bisa, ya. Intinya adalah
kesantunan, santun kita dengan tetangga. Nah, itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua, iyadatuhu fil maradi. Ketika dia sakit, kita kunjungi. Ya, kita hibur dia ketika dia sakit. Kita berikan motivasi kepadanya. Maka etikanya ketika berhadapan dengan orang sakit, doa yang kita berikan adalah la ba'sa tahurun insyaallah. Kok tahu? Kayaknya baru belajar ini ya. Ya la ba'sa tahur insyaallah, tidak apa-apa. Semoga penyakit ini menjadi penggugur dosa. Jangan nanti datang ke tetangga, lalu berkunjung ke tetangga yang sakit tadi, lalu ditengoknya kawannya tetangganya tadi. Oh, Kak, Dek, itu ada kawan saya yang sakitnya sama dengan kakak, baru 2 hari yang lalu mati. Nah, itu insya Allah itu tidak berapa lama setelah ibu mengucapkan itu ke dia, nanti sistem imunnya turun. Akhirnya dipikir-pikirin deh, mati. Akhirnya mati. Gara-gara omongan ibu tadi. Jadi ibu-ibu hati-hati ketika dia sakit, kunjungi dan berikan motivasi untuk kesembuhan dan berikan motivasi bahwa semua yang terjadi ini karena kehendak Allah Ta'ala, dan ujung dari sakit itu adalah Allah ampunkan dosa-dosa kita. Jangankan sakit, Bu, ya, tersandung saja kaki kita karena batu, terinjak duri yang kecil saja, kalau ikhlas dan ridha kita menerima itu, maka insya Allah pahalanya berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada kemarin adik kelas saya di Mesir dulu kecelakaan, Bu. Pulang ke Tembilahan, kecelakaan. Dia patah tangan kiri, maknya patah tangan, patah kaki, istrinya terbentur sehingga ada pendarahan di wajah karena mengeluarkan darah terus di hidungnya. Anaknya yang perempuan kecil umur 2 bulan, pendarahan, benturan itu di otak, ya, sehingga kejang-kejang, ya, anak laki-lakinya selamat, dan 3 hari atau 4 hari setelah kecelakaan itu ibunya meninggal. Ya Allah, ya, dilarikan ke rumah sakit Aulia, waktu itu meninggal. Nah, dia buat status di Facebook, ya, buat status di Facebook. Ini yang membuat saya terenyuh, Bu. Aku ridho ya Allah. Coba, aku ikhlas, aku ridho ya Allah. Dia di perumahan ini kalau salah tinggalnya di mana itu? Di depan Ustadz Arzil, ya, kita sebut aja lah namanya. Ya, beliau dapat cobaan yang, ya, tangan patah, istrinya dioperasi, anaknya 2 bulan, pendarahan di otak, ya Allah, ibunya meninggal. Cuma baru 2 hari yang lalu. Jadi ibunya setelah kecelakaan itu, ya, kaki tangannya patah, ya mungkin ada yang lain juga yang kena, kan tidak nampak itu kan. Mulanya anak kecilnya ini, anak yang 2 bulan ini, nggak kenapa-kenapa, ya, sehari 2 hari nampak, tapi tiba-tiba kejang. Rupanya setelah di scan ada, ya Allah, pendarahan di otak. Tetapi yang saya salut dengan beliau, Allah jaga beliau, ya, semoga Allah berikan kesembuhan, Allah bantu dengan segala musibah ini. Saya ikhlas, saya ridho, saya sabar, ya Allah. Itu yang buat kita terenyuh, ya. Di ujung di mana tekanan itu diberikan oleh Allah kepadanya, yang keluar dari mulutnya adalah aku ridho ya Allah, katanya. Kalau awak mungkin dalam kondisi seperti itu, ya Allah. Saya dulu, Bu, curhat boleh? Saya dulu umrah, ya, 2019. Umrah saya bawa istri saya, ya. Kemudian anak saya tinggal. Saya tinggalkan ayah saya dalam keadaan sehat walafiat. 5 hari saya sampai di Madinah, dapat kabar ayah saya meninggal. Padahal 4 tahun saya di Mesir, 3 tahun saya di Sudan, tak kenapa-kenapa beliau. Ini hanya berangkat 9 hari, waktu itu Allah ambil dia. Kira-kira gimana perasaan saya waktu itu? Ya Allah, kok mungkin kalau tidak ada iman kita akan mengatakan kok tega ya Allah. Ya, padahal saya berangkatnya hanya 9 hari. 4 tahun saya di Mesir dulu, oke lah. Kalau di sana itu diambilnya oke gitu ya. Atau 3 tahun masa kuliah di Sudan, oke lah.
Ya, sering saya keluar negeri lama-lama, nggak masalah, oke lah. Ini cuma 9 hari, hari kelima dia ambil. Nah, hancur waktu itu. Ya, habis. Saya di lantai 14 hotel di Madinah waktu itu. Mau terjun saya ke bawah terus saya. Ya. Nah, walaupun awak ustaz, ya. Walaupun kita ini ustaz, saya dipanggil orang ustaz belajar agama, tetapi ketika tekanan itu begitu kuat rasanya hilang kaji. Ya. Tetapi saya masih ingat, saya harus berkabar minta nasihat kepada ulama. Langsung saya kirim WA kepada Ustadz Abdul Somad. Ya, kemudian datang WA dari beliau yang meneguhkan saya waktu itu. Apa kata beliau? Ridholah dengan segala ketentuan Allah. Siapa yang tidak sabar dengan segala ujian yang Allah berikan dan tidak sabar dengan segala cobaan yang Allah lekatkan kepadanya, falyaltamis rabban siwaya, carilah Tuhan selain Allah. Dan beliau menulis waktu itu, Allah sudah menulis takdir ini 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Baru tenang saya waktu itu. Tidak jadi saya terjun, Bu. Ya, kalau tidak ada itu mungkin terjun saya ke lantai, dari lantai 14 loh. Ya, hilang kaji waktu itu. Nah, dan itu wajar. Ya, saya tanya pun kepada UAS, saya dapat kabar mak saya begitu, ya hilang juga kaji itu katanya. Tapi karena ada sahabat-sahabat, guru-guru, ulama yang menguatkan kita, akhirnya itulah kita mencoba ridho dengan segala yang Allah takdirkan. Ya, sudah selesai. Kenapa saya waktu itu sempat ya ingin marah dengan takdir ini? Karena saya anak laki-laki satu-satunya. Saya pandai memandikan, pandai menyolatkan, bisa memikul kerandanya, bisa meletakkannya, mengkafankannya, bisa meletakkannya di alam, ya di alam, di kuburnya, bisa mentalkinkannya, bisa saya semuanya karena saya belajar agama. Tapi ternyata Allah membuat saya tak bisa melakukan itu untuk ayah saya. Gimana rasanya itu? Nah, tetapi itulah akhirnya kita mencoba ridho dengan ketentuan Allah. Ini masalah saya, ada masalah Ustaz Arzil, dan kita nih pasti punya masalah. Nah, maka ujung-ujung dari masalah itu, terimalah dengan ikhlas dan katakan kepada Allah, ya Allah, aku ridho kepadamu. Jika ini yang membuat engkau ridho kepadaku, aku rela ya Allah. Makanya para sahabat itu, Bu, ya Allah, jika dengan tertumpahnya darahku di dalam jihad ini yang akan menghantarkan aku kepada ridha engkau ya Allah, maka sedutlah, hisaplah darahku ini sampai kering ya Allah. Nah, coba kalau memang dengan sakitku ini ya Allah membuat engkau ridha dan aku ridha kepada engkau ya Allah, sakitkan aku sesakit-sakitnya. Nah, jadi itu puncak dari makrifat kepada Allah. Paham ibu-ibu? Nah, jadi jangan mengeluh-ngeluh lagi setelah dari sini nanti. Ya, ini tidak mengeluh aja. Kenapa lah setiap Jumat dia mengaji terus katanya kan? Kapanlah liburnya nih katanya? Mengeluh saja isi hidup. Itu tidak boleh. Jadi kalau itu ternyata yang berujung nanti kepada Allah ridho kepada kita, maka kita tidak peduli lagi, karena yang kita cari dalam hidup ini adalah keridhaan Allah. Dan puncak makrifat itu ya mau surga mau neraka, kalau sudah ridho Allah kita tenang. Ya, makanya ada sebuah ungkapan yang sangat indah itu. Tuhan, jika ada karuniamu untukku di dunia, serahkan pada musuh-musuhmu. Dan bila ada karuniamu untukku di akhirat, berikan kepada kekasihmu. Oh bagiku cukuplah engkau, oh bagiku cukuplah engkau. Ada yang hafal lagu tuh? Tidak ada ya? Kayaknya saya aja yang hafal. Ya, bila sujudku padamu karena damba surga, jauhkan dariku surga itu. Bila sujudku padamu karena takut neraka, bakar aku dengan apinya. Namun bila sujudku padamu, lupa boleh tuh ya. Namun bila sujudku padamu
karena kau semata, jangan palingkan wajahmu. Aku rindu menatap keindahanmu, aku rindu menatap keindahanmu. Enak syair ibu? Bagus suara saya kan? Intinya itu. Saya ingin menunjukkan bisa juga saya. Ibu-ibu ya, para santriwati yang dimuliakan oleh Allah. Jadi apa tadi? Kok ke situ pula cerita kita ya? Apa tadi pembahasan kita? Kunjungi kalau ia sakit. Wa musyarakatuhu fil farhi wa tahni'ah. Kalau dia gembira, kita ikut gembira dan ucapkan tahniah. Kalau dia ditimpa musibah, berikan takziah. Itu dia. Jangan senang pula nengok tetangga kita mendapat musibah. Matilah kau katanya. Itu tidak boleh. Jadi itu adab yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, at-tajawuz an zallati. Kalau dia memiliki misalnya zallah, ya, kekurangan, kekhilafan atau kesalahan yang tidak ia sengaja, maka kita tidak boleh membesar-besarkan perkara yang kecil. Wa ghaddul basar an maharimi, dan tundukkan pandangan, jangan sampai melihat tetangga kita. Kalau kita tidak menundukkan pandangan, mungkin akan terlihat hal-hal yang merendahkan kehormatannya. Maka kalau nyo dalam rumah jangan celek-celek. Kalau bahasa Minangnya jangan cigok-cigok. Itu tidak boleh, karena itu tidak beradab. Atau berkunjung kepadanya jangan tengok pula ke kamar mandinya, ke kamarnya, ke dapurnya. Itu tidak boleh. Ya, karena ada pula tipe orang nih kalau bertamu dia pura-pura mau ke belakang. Ditengoknya mesin cucinya seperti apa, kualinya seperti apa. Sampai di luar nanti itu yang diceritakannya ke orang. Ada enggak ibu-ibu itu yang seperti itu? Di sini ada. Awas kalau ada. Jangan sampai ya, jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya wa adamu tatabbu'i aurati. Jadi jangan mengikuti auratnya. Aurat dalam artian di sini hal-hal yang membuat dia malu kita beberkan, itu yang tidak boleh. Ya, misalnya kita tahu rahasianya, kita beberkan rahasianya. Ada kesalahannya di masa lalu, kita ungkit kesalahan itu. Itu namanya kurang etika. Ya, kurang etika atau kurang beradab. Jadi itu yang ketiga. Nah, lalu yang keempat, wa'zuhu bil ma'ruf. Sesama kita berkumpullah dalam majelis yang di situ ada amar ma'ruf nahi mungkar. Wa du'a'u lahu, doakan yang baik-baik kepadanya. Warifku bihi, berperilaku lembut dan santunlah kepadanya. Wasitru alaihi idza zaharat minhu maksiyatun wa masyabah. Dan kalau ada unsur maksiat yang akan dilakukannya, kita tegur dia dengan cara yang baik. Karena cara yang baik pun harus melalui tujuan yang baik, harus melalui cara yang baik. Jangan nanti tujuannya baik tapi caranya tidak baik. Itu juga tidak diperkenankan. Itu yang keempat. Nah, lalu yang kelima, it'amul jar, memberikan makanan ke tetangga kita. Jadi jangan tetangga tuh dapat aromanya saja. Ya. Jangan dapat aromanya saja. Ada cerita itu di musim durian. Dibukanya durian tuh, dibuangnya durian tuh di depan rumah tetangga. Tidak durian yang dibuangnya, tetapi sampahnya. Keluarlah tetangganya di pagi hari. Onde, ya, saruk durian awak yang dapetnya katanya. Isinya tidak ada. Jadi janganlah tega-tega begitu, Bu, ya. Jadi kalau beli durian beli 5, agak 1 berikan kepada tetangga. Tapi kalau bisa kelima-limanya dihadiahkan kepada tetangga. Bisa tuh? Bisa, Bu? Bisa. Kalau ibu kaya apa belum? Ya kasih yang 5 tuh, beli 5 lagi. Apa sulitnya? Kalau piti banyak apa masalahnya? Ya, masalahnya tak mau piti. Baik, ibu-ibu para santriwati yang dimuliakan oleh Allah. Lalu yang
Taqdimun nasihah lahu fi dinihi wa dunyahu wal masyuratu alaihi bil khair. Berikan nasihat yang baik, ya, berikan pandangan-pandangan yang baik kalau dia meminta pandangan kepada kita. Misalnya dia butuh curhat, kita dengarkan dengan baik apa masalahnya. Misalnya apa masalahnya? Oh, suami saya begini. Yo tuh suami dan mau ditulung. Aja perlu mau ditulung. Ya. Oh, dia misalnya ngadu tentang masalah anaknya. Oh, iya anak dia mau ditanda. Tak perlu ya kita menceritakan pula masalah kita, tapi menjadi pendengar yang baik, berikan nasihat kepadanya, dan apabila ia meminta musyawarah kepada kita, berikan pandangan-pandangan yang akan melahirkan solusi. Jangan nantinya ngadu kawak bertambah masalah tuh. Ya, ada tipe orang yang kita adukan masalah tuh ke dia, tapi gara-gara kita sebutkan masalah tuh menjadi besar. Jangan menjadi orang-orang yang seperti ini. Kemudian yang terakhir, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ziyaratuhu, ya, saling berkunjung, apalagi momen hari baik, saat baik kita berkunjung. Apa contohnya? Ketika Lebaran, ya. Boleh sekarang nih berkunjung-kunjung tuh. Ya, syaratnya harus ya, tapi insyaallah Allah jaga kita. Ya, kemudian wa tafaqqudu ahwali. Ya, gimana kondisinya kita ikuti, dalam artian kalau ada masalah dia kita bantu, wasu'alu anhu, dan kita tanya kalau enggak nampak dia, ibu tuh mana? Kalau dia sakit maka kita jenguk. Kalau ada masalah kita selesaikan persoalannya. Wa talbiyatu da'wati, dan kalau dia mengundang kita datangi undangannya. Itulah etika-etika yang harus kita jaga di dalam hidup bertetangga. Dan kehidupan bertetangga ini, apabila kita menjaga adab-adabnya tadi, mungkin kita hanya bisa di tingkatan yang pertama, atau bisa naik ke tingkatan yang kedua, atau bisa naik ke tingkatan yang ketiga, maka itu nanti akan berujung kepada sempurnanya iman. Dan kalau iman kita sudah sempurna, dipoles oleh Allah dengan segala kebaikan, maka segala yang kita lakukan itu berujung kepada keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah barangkali ya kajian kita, saling mengingatkan di antara kita pada sore hari ini, terutama untuk diri saya pribadi dan kepada ibu-ibu, adik-adik santriwati yang mendengarkan. Sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita jawab, kami silakan. Ada? Tidak? Biasanya kalau tidak ada pertanyaan, kaji itulah masuk biasanya. Oh, ada juga rupanya. Ya, tidak begitu banyak pertanyaannya, alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum Ustaz, ada 2 pertanyaan. Waalaikumsalam. Yang pertama, bagaimana cara kita menghadapi atau menyikapi tetangga yang menjengkelkan, selalu memberikan kesulitan atau menyusahkan kita aja? Siapa yang bertanya? Cara menghadapi tetangga yang menjengkelkan. Masalahnya sekarang di hati ibu. Ya, saya ingin lebih ke kitanya. Menjengkelkannya itu karena kita anggap dia menjengkelkan. Coba perasaan kita diperluas. Biarkan aja. Hadapi dengan senyuman, tidak akan ada jengkel. Dah lama, tidak macam hantunya, tidak macam singonya, tidak macam harimau, tidak jadi rimau ya. Tetapi hati kita selalu tenang, terbuka, lapang, tak akan menjengkelkan. Sepakat kita di situ dulu. Nah, jadi tidak perlu kita masukkan dalam hati. Menjengkelkan pun perbuatan dia. Jengkel lagi dia. Jengkel lagi dia. Jengkel lagi dia. Hoi. Nah, gitu kan. Ya, jadi intinya Bu, ya, pada pertanyaan yang pertama ini, kalau dia menjengkelkan ya atau menyusahkan kita, lapangkan hati kita. Kemudian setelah itu berikan ya batasan minimal, jangan
kita memberikan balasan yang buruk kepadanya. Itu minimalnya. Kalau misalnya dia menzalimi kita atau mengganggu kita atau menyulitkan kita, ya biarkan saja. Ya itu nanti urusan Allah, urusan kita kepadanya tetap berperilaku baik. Itu minimal. Jadi begitu Bu ya. Jadi kalau ibu-ibu selalu berkecil hati aja terus, dikit-dikit tergaduh, dikit-dikit terganggu, mati kita nanti hati itu kecil juga dia. Mati kita nanti hati itu udah jadi kecil sebesar kelereng dia, karena selalu yang kecil-kecil itu dimasukkan ke dalam hati. Jadi coba bawa senyum, bawa senang, jangan stres. Panjang umur ibu-ibu nanti. Tapi kalau stres aja isinya masuk pagi mati itu. Ya. Jadi itu ya, lapangkan hati sehingga tidak ada lagi tempat di hati kita untuk jengkel. Nah, apa standar ridha terhadap sesuatu yang kita senangi atau sukai, yang tidak kita senangi? Jadi ridha itu kata Rabi'ah Al-Adawiyah kalau tidak salah, atau Al-Imam Bishr Al-Hafi, ya, di antara dua ulama ini memberikan standar dari ridha itu adalah senangnya kita mendapat nikmat, dapat kita nikmatkan senang hati kita. Seperti itu pula kondisi kalbu kita ketika mendapat musibah. Kalau mampu kita seperti itu berarti kita sudah ridho. Paham Bu? Ya, misalnya kita dapat nikmatkan senang hati. Nah, ketika datang musibah dari Allah, kesulitan untuk kita, hati kita juga tak berubah. Begitu juga dia. Ini semuanya ketentuan Allah. Berat memang ridho ini, makanya orang yang mampu mencapai puncak ini balasannya langsung surga. Jadi standarnya itu adalah, kalau ditanya standarnya seperti apa kita senangnya mendapat nikmat, ketika mendapat yang tidak nikmat, kondisi kalbu kita juga tetap seperti itu. Misalnya kita ngedumel, apa istilahnya? Ngedumel apa istilahnya? Ya, mencerca, mencaci juga tidak akan merubah keadaan, tak merubah kondisi. Udah tenang aja lah, ya, hadapi semuanya, karena yang namanya hidup pasti ada ujian. Kalau tak mau diuji maka berhentilah hidup. Nah, kalau berhenti hidup, itu pertanyaan yang pertama. Kedua, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kita berbuat terhadap tetangga yang tidak senang sama kita? Kalau kita datang takut nanti mereka bicara kasar. Kalau tidak baik atau tidak baik, Pak Ustadz. Jadi gimana sikap kita kepada tetangga yang memang tetangga ini punya iri hati kepada kita? Kalau kita datang dia bahasanya kasar atau berbicara tidak baik. Pergi pun tak bertemu dengan dia, bisa jadi dia menyebut kita di belakang. Yang pertama, lapangkan hati, itu lagi. Yang kedua, hindari kalau memang ternyata berujung kepada misalnya dia bertambah dosanya gara-gara kita datang. Ya kan berdosa dia itu, mengumpat, mencela, berbicara kasar, ya sudah, hindari terlebih dahulu. Kalau dia tidak senang ke kita, ya sudah, jangan datang ke rumahnya. Tapi kalau ketemu tetap jaga kesantunan. Jadi simpel saya sebenarnya. Karena memang hidup di tidak akan semua orang yang suka kepada kita. Ya, kalau kalian hidup, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, dan kalian ingin semua orang senang kepada kalian, fa anta insanun fasil, berarti kau gagal jadi manusia. Jadi kalau kita ingin seluruh tetangga kita tuh senang ke kita, ya, kita pengennya setiap kali bertemu dengan seluruh orang suka ke kita, ya, orang karena kita viral, karena kita terkenal, orang selalu tepuk tangan, pengen kita seperti itu, berarti kita sudah gagal dalam hidup. Pasti ada like dan dislike, biasa itu. Ya, jangankan kita, ustaz aja dibully-bully sekarang. Ya, tengoklah Ustaz Somad, kan udah terkenal itu. Tengok di komentar Facebooknya itu, di komentar YouTube-nya ada aja yang tak suka. Itu yang namanya hidup memang seperti itu. Jadi tak perlu kita tak masukkan ke dalam hati. Jadi konsepnya apa? Selama Allah tidak murka, maka kita jalan, ya.
illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, selama engkau tidak murka, tidak marah denganku, maka saya tidak peduli. Biarlah nyo ndak sakit hatinya jawab, biarlah nyo mati dalam sakit hatinya. Yang penting jangan sampai kita mati dalam rasa sakit hati. Kan banyak rugi kita. Ya, saudara kita rugi, amal kita habis, hati kita kecil. Ya, akhirnya apa? Ndak lapang jiwa kita. Maka dalam kasus seperti ini, kalau misalnya dia akan mengumpat, mencela, berbahasa yang kotor, ya udah hindari aja dulu. Wa'arid anil jahili. Tetapi ketika ada momen bertemu, tetap berikan kesantunan. Tapi kadang ada kalanya orang-orang yang tak sopan itu perlu dikasih pelajaran. Ya, perlu dikasih pelajaran. Ada dulu di kampus tuh Bu, seorang dosen yang mulutnya kasar. Ya, saya kan juga manusia, Ustadz kan juga manusia. Saya lemparkan kursi itu ke dia, tapi tidak kena. Dia sekedar menurunkan supaya dia takut, itu aja sebenarnya. Kalau bertumbuk pun saya takut. Ya, tapi kalau saya nampakkan saya lebih bagak, saya banting kursi gitu kan ciut dia. Sejak itu dia sopan ke saya lagi. Ustaz katanya, boleh tuh rasa kau, saya bilang. Padahal kalau diajaknya pun bertumbuk, saya kalah saya. Tapi kan yang namanya kita gimana cara mental dia ciut terlebih dahulu. Kadang-kadang kami laki-laki begitu. Tapi ibu-ibu jangan boleh ada tuh angkat kursi ya lemparkan dah. Itu nak perangai ibu-ibu. Ya, tapi kita ya maksudnya tetap mendahulukan kesantunan. Itu inti. Yang cerita saya tadi itu jangan dicontoh. Itu hanya sekedar, kau bisa video ini dipotong nanti ya Putra. Nanti masuk ke YouTube nanti agak ini dia kan agak masalah. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara menyikapi tetangga yang selalu usil walaupun kita sudah berbuat baik sama aja inti pertanyaan semuanya. Ya, yang usil, yang tak menyenangkan, intinya kembalikan ke kita, berikan setidaknya di tingkatan yang pertama tadi, kita tidak mengganggu. Kalau dia berbuat keburukan, kita tidak membalas, serahkan saya dia kepada Allah. Kalau sudah Allah yang mengurus, nanti biar Allah yang mengajar dia ya ke depannya seperti apa, kita serahkan kepada Allah. Karena prinsipnya kita tetap berbuat baik, standar minimalnya kita tidak mengganggu. Itulah barangkali yang bisa kita sampaikan pada sore hari yang berbahagia ini. Sebagai akhirul kalam, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berdoa kita istighfar 3 kali. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wamhu 'anna haubatina wastur 'uyubana wa 'auratina wa amin rawatina ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa shifaan lana min kulli da' wa afiyatan lana min kulli bala'in wa waba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.